Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurse Dwi Kurniasih, Magister Keperawatan, merupakan dosen program studi D3 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Spesialisasi saya adalah mengajar di mata kuliah keperawatan maternitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa keperawatan semester 4 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai teknik pengajaran, saya terlebih dahulu akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas. Keperawatan maternitas merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postnatal, dan kesehatan reproduksi, baik yang fisiologis maupun yang patologis, serta membahas bayi baru lahir normal. Capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas ini ada dua. Yang pertama itu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan khusus. Yang pertama yang kita bahas adalah pengetahuan. Diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan maternitas untuk melakukan asuhan keperawatan maternitas secara profesional dengan pendekatan proses keperawatan maternitas. Yang kedua, yaitu keterampilan khusus. Pada keterampilan khusus ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan maternitas untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang kedua, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan maternitas dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi keperawatan. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, baik menggunakan media online maupun tatap muka langsung di dalam kelas. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep asuhan keperawatan maternitas. Yang kedua, konsep asuhan keperawatan ibu hamil fisiologis dan patologis. Yang ketiga, konsep keperawatan pada intranatal. Yang keempat, konsep keperawatan bayi baru lahir. Yang kelima, konsep keperawatan pada ibu postpartum. Yang keenam, konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Dan yang ketujuh, terakhir adalah konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah keperawatan maternitas yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran dengan metode DIA. Metode yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa saya. Ada dua strategi yang saya gunakan pada delivery ini. Yang pertama, textbook. Salah satu textbook yang sering saya gunakan adalah karangan Laudermilch dengan judul Keperawatan Maternitas. Kemudian, yang kedua yaitu dengan cara studi kasus. Studi kasus ini bisa dilakukan di setiap minggunya. Saya sebagai dosen meminta
kepada mahasiswa saya untuk menyelesaikan studi kasus dan membuat rangkuman di setiap chapter yang ada di dalam modul secara berkelompok. Kemudian untuk presentasinya akan saya acak secara individu, karena dengan saya mengacak ini akan lebih efektif sehingga mahasiswa akan lebih siap, karena saya yakin mahasiswa memiliki kesempatan untuk maju di setiap minggunya. Dan yang terakhir adalah praktik di laboratorium bersama saya sebagai dosen dan mahasiswa. Metode yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada perkuliahan saya? Ada beberapa saluran komunikasi yang dapat saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas. Ketika berada di dalam kelas, saya sebagai seorang dosen akan mendorong mahasiswa saya untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya, mengemukakan isu-isu di dalam kelas. Kemudian ini bertujuan juga supaya mata kuliah ini berjalan komunikatif dan dua arah. Kemudian saya juga menggunakan media Telegram dan Google Classroom untuk memberikan mahasiswa feedback atas tugas-tugas yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir adalah assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian-penilaian terhadap mahasiswa-mahasiswa saya. Pada pertemuan pertama perkuliahan setelah menjelaskan RPS, saya akan melakukan kontrak perkuliahan antara saya dan mahasiswa saya. Di dalam kontrak perkuliahan ini, saya juga menyampaikan bobot-bobot penilaian dan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap mahasiswa saya. Dengan adanya bobot tersebut, saya harap mahasiswa mengetahui lebih awal sehingga mahasiswa dapat menyusun strategi perkuliahan mereka agar bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut adalah skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Yang pertama adalah presensi. Presensi diambil dengan bobot 10%. Yang kedua, saya ambil dari sikap. Sikap ini saya akan menilai dari keaktifan di ruang kelas seperti bertanya, berdiskusi dengan bobot 10%. Kemudian di sikap juga saya akan menilai kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, tepat waktu dalam masuk kelas dengan bobot 10%. Sehingga total sikap adalah 20%. Yang ketiga, diambil dari keterampilan. Keterampilan ini yang saya nilai adalah keterampilan komunikasi atau public speaking. Saya ambil dengan bobot 5%. Kemudian keterampilan literasi itu saya nilai dari sudut studi mandiri di luar kelas atau kegiatan-kegiatan lainnya yang ada kaitannya dengan institusi, yaitu 5%, sehingga total bobot keterampilan ini ada 20%. Dan yang terakhir, saya akan mengambil dari ujian. Ujian ini akan terdiri dari tugas 5%, kemudian ujian tengah semester itu 15%, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester 30%, sehingga total dari bobot ujian itu 50%, sehingga pada bobot penilaian ini menjadi 100%. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya di laboratorium pada mata kuliah keperawatan maternitas bersama mahasiswa saya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya Ibu, tetap semangat. Wah, luar biasa nih tingkat 2, pada semangat semua. Hari ini kita akan kuliah mata kuliah keperawatan maternitas
Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita di laboratorium, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal dan apa yang tertera di RPS dan jadwal, hari ini saya akan mengajarkan tindakan pemeriksaan ibu hamil, terutama leopard pada perut ibu, ya. Jadi kita akan melakukan tindakan pemeriksaan pada perut ibu yang disebut dengan leopard, ya. Tindakan ini sudah saya singgung di materi yang sudah saya sampaikan di kelas, ya, terkait dengan leopard, ya. Ada yang masih ingat tentang leopard? Ada berapa leopard? Saya Ibu ingin menjawab atas nama Victoria Temi. Ya, silakan Maria Temi. Leopard pada pemeriksaan ibu hamil itu ada 4, yaitu leopard 1, leopard 2, leopard 3, dan leopard 4. Wah, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Maria Temi. Ya, jadi leopard 1, leopard 2, leopard 3, dan leopard 4 itu adalah tindakan. Jadi ada berapa tadi tindakan leopard? Jadi ada 4, yaitu leopard 1, leopard 2, dan leopard 3, dan leopard 4, ya. Satu lagi pertanyaan saya terkait dengan leopard. Siapa yang masih ingat, teman-teman di sini, apa tujuan dari masing-masing leopard tersebut? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya Ibu Maria Brilianti. Ya, silahkan Maria Brilianti. Leopard 1 itu untuk mengetahui TFU dan mengetahui bagian apa janin yang ada di fundus. Kemudian leopard 2 itu untuk mengetahui bagian apa yang ada di kanan dan kiri perut ibu. Kemudian leopard 3 untuk mengetahui apakah janin itu sudah masuk PAP. Kemudian leopard 4 untuk mengetahui seberapa jauh janin itu masuk ke PAP. Ya, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk Maria Brilianti, bahwa masing-masing leopard ini ada tujuannya. Leopard 1 tadi tujuannya untuk mengetahui apa yang ada di fundus ibu, kemudian mengetahui tinggi fundus ibu, kemudian leopard 2 untuk mengetahui apa yang ada di kanan maupun di kiri perut ibu, kemudian leopard 4 untuk mengetahui, leopard 3 untuk mengetahui apakah janinnya sudah masuk atau belum di pintu atas panggul atau yang disebut dengan PAP, kemudian leopard 4 untuk mengetahui seberapa jauh bagian terbawah janin itu masuk ke pintu atas panggul, ya. Nah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana tindakan leopard ini, saya akan memastikan dulu, ya. Memastikan, yang pertama yang saya harus pastikan adalah ruangan, ya. Ruangan harus nyaman, privasi pasien harus dijaga, itu yang pertama. Kedua, pastikan kandung kemih ibu ini kosong, ya. Jadi sebelum pasien baring di tempat tidur, pasiennya harus buang air kecil. Jadi vesika urinarianya kosong, ya. Kemudian sampaikan tujuan kepada ibu yang akan dilakukan pemeriksaan. Tujuannya tindakan leopard ini untuk mengetahui posisi-posisi janin di perut ibu atau abdomen, ya. Kemudian minta pasien untuk berbaring di tempat tidur dan izin ke pasien bahwa kita akan membuka pakaian atasnya, ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini anggap saja perut ibu sudah terbuka. Seperti ini. Kita mulai dari leopard 1. Leopard 1, leopard 2, leopard 3, kaki pasien ditekuk. Ya. Tekuk seperti ini. Nah, perawat ada di samping ibu.
Kemudian menghadap ke arah wajah pasien. Kedua telapak tangan itu dipanaskan, dihangatkan seperti ini. Panaskan, dihangatkan seperti ini, ya. Kemudian kita kumpulkan. Bisa berdiri, teman-teman? Ya. Kemudian kita kumpulkan abdomen ibu, ya. Kita raba mana bagian pundus atau yang terkeras, bagian atas yang terkeras. Itulah yang disebut dengan pundus. Kemudian kita ambil midline, ya, dengan satuan sentimeter. Kita tarik, letakkan di pundus. Kita tarik ke arah simfisis pubis, ya, seperti ini. Nah, kebetulan ini 32 cm, ya. Kemudian kita raba apa yang ada di fundus. Ada 4. Ya, apabila Anda menentukan itu kepala, maka yang akan teraba itu adalah bulat, keras, ada lentingan. Apabila yang teraba itu adalah bokong, maka Anda akan meraba besar, ya, lunak, tidak ada lentingan. Tetapi kalau yang Anda raba itu adalah punggung, maka akan Anda dapatkan pada saat diraba itu keras, lurus, panjang seperti papan. Itu adalah punggung. Nah, kalau ekstremitas, ya, maka akan teraba tonjolan-tonjolan kecil dan ruang-ruang kosong. Ya. Jadi, misalnya di sini adalah bokong. Kalau bokong berarti yang teraba adalah besar, lunak, tidak ada lentingan. Ya, itu Leopard 1. Leopard 1 sudah selesai. Leopard 2, kaki juga masih ditekuk. Ya, kakinya masih ditekuk. Kita masih menghadap ke arah pasien. Ya. Kedua telapak tangan, baik tangan kiri maupun tangan kanan, ada di sisi perut ibu. Tangan kiri ada di perut kanan ibu. Tangan kanan ada di kiri perut ibu. Salah satu menahan. Apabila kanan menahan, maka kiri meraba atau mempalpasi. Apabila kiri menahan, maka kanan mempalpasi, ya, atau meraba. Ya. Kemudian Leopard 3. Kalau Leopard 3, tangan kiri, ya, sedikit mendorong fundus ke arah bawah, ya, dengan dorongan kecil saja. Kemudian tangan kanan, 4 jari ini membentuk U seperti ini, ya, seperti ini. Ya. Kita letakkan di vesika urinaria, di atas tulang simfisis pubis. Kita goyangkan bagian terendah janin. Apakah sudah masuk atau belum? Tandanya apa? Kalau masih bisa digoyangkan, berarti dia belum masuk pintu atas panggul, atau yang disebut juga dengan PAP. Ya. Kalau sudah tidak bisa digoyangkan, artinya dia sudah masuk PAP. Ya. Itulah Leopard 3. Sekarang Leopard keempat. Leopard 4, kaki pasien diluruskan, komunikasi ke ibunya. Ibu, tolong ya, kakinya diluruskan. Nah, kita sebagai perawat itu akan menghadap ke arah kaki pasien. Kita menghadap ke arah kaki pasien, ya. Kemudian tangan, ya, jari-jari kita ini berada di atas vesika urinaria atau di atas dekat simfisis pubis. Kita sedikit beri penekanan. Kalau masih bisa masuk di celah antara simfisis pubis, tulang simfisis pubis masih bisa bertemu seperti ini, maka bagian terendah janin belum masuk. Ya, itu disebut juga dengan konvergen. Tetapi apabila kita menekan seperti ini posisinya, berarti ini dikatakan sejajar.
Ya, berarti bagian terendah janin sudah masuk sebagian ke PAP, sebagian belum. Itu yang disebut dengan sejajar. Kemudian ada juga yang disebut dengan divergen. Ketika divergen berarti ini sudah bagian terendah dari janin sudah masuk semua ke pintu atas panggul. Ya. Jadi pemeriksaan Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4 sudah dipraktekkan sama saya ya. Sebelum kalian bertanya kepada saya mau bertanya dulu terhadap teman-teman yang ada di sini ya. Silakan duduk dulu. Saya akan bertanya kepada teman-teman bagaimana sih posisi kaki pada pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4? Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu, Bagas ingin menjawab. Ya, silakan Bagas. Posisi kaki Ibu Leopard 1, 2, dan 3 itu ditekuk dan Leopard 4 itu diluruskan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bagas. Jadi benar apa yang dikatakan Bagas bahwa Leopard 1, 2, dan 3 kaki itu ditekuk. Kemudian Leopard 4 kaki diluruskan ya. Kemudian satu lagi pertanyaan dari saya. Apakah ada yang masih ingat apabila tadi saya melakukan Leopard 1 ataupun Leopard 2 itu adalah kepala, apa yang kita raba saat itu? Apa yang teraba? Ibu, Deo izin menjawab. Ya, silakan Deo. Bahwa jika kepala janin maka teraba, bulat keras ada lentingan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk si Deo. Ya. Jadi benar apa yang sudah dikatakan Deo bahwa apabila kita melakukan Leopard, terutama Leopard 1 dan Leopard 2 itu adalah kepala janin, maka yang teraba itu adalah bulat, keras, ada lentingan. Ya. Sekarang silahkan yang mau bertanya kepada saya. Saya Bu Evita, izin bertanya. Ya, silakan Evita. Mengapa sebelum pemeriksaan Leopard itu kandung kemih harus kosong? Ya, bagus sekali pertanyaannya untuk Evita. Saya akan menjawab ya pertanyaan dari Evita bahwa mengapa sebelum Anda melakukan atau sebelum pasiennya baring di tempat tidur ini, sebelum Anda melakukan pemeriksaan Leopard harus buang air kecil dulu. Yang pertama, memudahkan seorang perawat untuk melakukan perabaan. Karena kalau kandung kemihnya atau vesika urinarianya itu penuh, itu akan tegang sehingga pada saat melakukan penekanan ini sudah akan lebih sulit lagi gitu karena sudah tegang terisi urin ya. Kemudian yang kedua itu membuat ketidaknyamanan pasien ya. Kalau sudah penuh tambah lagi dengan penekanan dari tangan Anda, maka itu akan membuat pasiennya merasa tidak nyaman. Makanya tadi di awal saya ingatkan kepada teman-teman untuk membuang atau meminta pasiennya untuk buang air kecil terlebih dahulu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya kepada saya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pemeriksaan atau tindakan Leopard hari ini sudah selesai. Mohon diingat-ingat ya, karena pertemuan berikutnya kita masih di laboratorium, kita akan mempraktekkan bagaimana teman-teman melakukan pemeriksaan denyut jantung janin atau yang disebut dengan pemeriksaan DJJ. Karena ada kaitannya antara Leopard dengan tindakan pemeriksaan denyut jantung janin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah datang tepat waktu dan aktif di kelas. Selamat pagi semuanya. Pagi.